Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Faris di FUGK Review. Kali ini gue mau unboxing dan preview lagi salah satu sepatu bola. Ini bisa dibilang limited edition. Terus juga ini kolaborasi antara dua atlet terbaik saat ini yang dikontrak oleh Nike. Ini adalah sepatu bola Nike Mercurial Superfly 7 Elite. Ini kolaborasi antara si Kylian Mbappe sama LeBron James. Jadi untuk namanya sama Nike itu dikasih nama The Chosen One, The Chosen Two. Chosen Two itu karena ada dua orang atau dua atlet, yang satu dari cabang sepak bola yaitu si Kylian Mbappe yang sedang bermain di PSG, terus yang satu lagi si LeBron James yaitu atlet basket yang bermain di LA Lakers. Oke, ini sebenarnya colorway terakhir dari seri Superfly yang ketujuh ya, makanya dibikin spesial karena di awal bulan di tanggal 1 Februari itu Mercurial sudah merilis si Superfly 8 atau Vapor 14. Itu juga nanti bakal kita review pas barangnya sudah datang, nanti kita review untuk yang si Vapor 14-nya. Oke, kita balik ke si sepatu ini. Yang pertama mau gue bahas ini boxnya bener-bener spesial di sini dengan warna yang warna kayak semacam bunglon gitu, ada pinknya, ada purple-nya, ada birunya, ada hijaunya juga, hologram. Terus juga bahannya juga ini benar-benar ya inilah box yang sebenarnya, maksudnya bahan box ini tuh solid gitu loh. Jadi nggak gampang penyok menurut gua dibandingkan dengan box Nike yang ada, bahkan box sepatu bola Nike yang top grade yang warna silver abu-abu itu juga ini masih lebih solid gitu. Oke, terus dari boxnya pertama di sini di bagian atasnya ini dia ada logo. Ini logonya sebenarnya bolak-balik. Jadi yang ini kalau misalnya lu baca di sini itu tulisannya Kylian, jadi K Y L I A N, Kylian. Jadi ini ngambil dari si nama depannya si Mbappe yaitu Kylian Mbappe. Terus kalau lu balik seperti ini, nah ini dibacanya jadi LeBron. LeBron ngambil dari nama depannya si LeBron James, LeBron, LeBron. Jadi Nike ngedesain sedetail mungkin agar kedua nama tersebut bisa nyambung dalam satu bentuk desain gitu. Ini sih menurut gue bagus ya, maksudnya unik gitu, belum ada di merek-merek lain. Terus untuk bagian depan biasa di sini ada logo Nike yang hologram juga, warnanya silver. Di bagian sampingnya di sini ada size tag-nya dia. Terus di sini ada KMX LeBron, atau di sini logonya si Kylian Mbappe. X ini adalah logonya si LeBron James, LJ ya, LJ King James atau. Terus di atasnya sini juga ada logo swoosh-nya. Terus di bagian samping yang sebelah sini dia nggak ada apa-apa, cuma ada tulisan Nike di bawah sama logo swoosh yang ada di atas di sebelah sini. Tukang roti lewat, ada yang mau beli roti? Laper ya pagi-pagi. Terus balik lagi ya ke si boxnya ini, di bagian belakang ini unik sih kalau gue bilang. Ini adalah layout dari dua lapangan, yaitu yang sebelah sini lapangan basket, yang sebelah sini lapangan bola, jadi setengah-setengah. Ini gue pikir sih emang bener-bener dipikirin gitu buat si Nike ini
eh, formatnya tuh mau kayak gimana untuk si sepatu ini. Jadi emang bener-bener dipikirin matang-matang. Bisa nggak sih antara sepak bola itu digabungin sama basket, dan jadinya seperti ini gitu kan. Oke, terus untuk di bagian belakang sih polos, nggak ada, dan di sini cuman ada detail dari tulisan-tulisan dari Nike-nya aja, keterangan. Nah, kalau dari ini ya, ini kan di boxnya ini backgroundnya itu kayak ada logo-logonya ini. Kalau lu bisa di zoom di bagian mana ya untuk zoomnya, di bagian sini, coba di zoom di bagian sini. Nah, di sini kan kayak ada lambang. Nah, lambangnya ini juga perpaduan antara si Kylian Mbappe sama si LeBron James. Jadi kalau lu lihat logonya gini, lambang atau logo, ini bisa lu baca KM atau Kylian Mbappe, bisa juga lu baca KJ atau King James. Jadi emang bener-bener konsepnya dipikirin matang-matang gitu loh sama Nike, sampai detailnya sampai segininya gitu. Jadi seluruh box itu dipenuhin sama logo yang tadi gue bilang itu. Terus di bagian dalam dari boxnya, di sini biasa ya, di bagian dalam sini ada logonya Kylian Mbappe, KM, X logonya LeBron James atau LG atau King James, whatever you want to say. Terus di bawahnya ada logo SUS. Terus juga di sini untuk kertasnya sama. Ini juga ada logo-logo yang tadi gue bilang, yang lu bisa baca Kylian Mbappe atau King James atau KM atau KJ. Terus untuk sepatunya ada di sebelah sini. Ini nanti akan gue bahas sepatunya, masih tentang boxnya sama ekstra lainnya. Nah, oke. Untuk gym sacknya seperti ini. Ini gym sack yang gue bilang bener-bener niat, karena ya semua gym sack ini terisi full sama logo-logo yang ada di box juga, sama sih, hampir mirip, cuman bedanya yang ini kan yang di box itu hologram, yang ini enggak, cuman dibikin kayak siluet aja. Nah, ini juga pun di sini kalau misalnya lu mau lihat juga hampir sama kayak yang ada di logo, bukan hampir sama, emang sama tulisannya. Jadi kalau misalnya lu baca dalam posisi kayak gini, yaitu lu bacanya ini tulisannya Kylian. Tapi pas lu balik seperti ini tulisannya LeBron. Jadi ya 2 thumbs up lah buat Nike gitu. Dan kualitasnya sih hampir sama ya kayak gym sack Nike lainnya. Terus di bagian belakang si gym sack-nya ini juga ada layout 2 lapangan yang dijadiin satu, yang satu lapangan bola, yang satu lapangan basket. Oke, ini untuk gym sack-nya. Terus sekarang kita masuk ke si sepatunya. Ya, ini adalah sepatu si Nike Mercurial Superfly 7 Elite limited edition ternyata, dan ini punya individual number di setiap pasangnya. Gimana ya, untuk awal-awal sih gue lihat sepatu ini dari di internet gitu kan. Pertama gue lihat, anjir, ini sepatu aneh. Ini menurut gue aneh. Emang kelihatannya sih aneh. Desainnya itu aneh. Dan gue sih nggak terlalu suka gitu dengan desainnya. Tapi pas sepatu ini datang, terus gue lihat mendetail, dan detailnya sih gila. Emang bener-bener Nike bikin colorway terakhir untuk si Superfly 8 Elite ini bener-bener bener-bener niat, bener-bener jempolan, dan detailnya gue nggak bisa bilang banyak sih, cuman detailnya emang kalau gue bisa kasih 4 jempol gitu. Nah, ini gue bahas dari si sepatunya. Kalau untuk yang untuk bahan sih
kalian udah pada tahu ya, sama, nggak ada perbedaan antara si Superfly yang seri-seri warna-warna sebelumnya dengan yang ini. Cuman ada sedikit yang bikin berbeda. Tapi gua nggak ngomongin tentang perbedaannya. Di sini gua mau bahas tentang si desainnya, sambil nanti mungkin jalan ada perbedaan dengan Superfly yang lain gitu. Nah, untuk desainnya itu di bagian upper di sini ini sama juga dikelilingin sama logo-logo logo KM dan KJ itu yang tadi gue bilang, semua sampai ke belakang, kecuali di bagian heel, di bagian sini ini warnanya hitam terus ada goldnya gitu. Tulisan logonya itu warna gold. Terus juga di bagian depan di sini kalau lu bisa lihat nih, di bagian depan sini ini ada tulisan nih. Ini awalnya gue susah banget buat baca, jujur aja gue susah banget ini buat baca. Cuman kalau misalnya kayak gue lihat-lihat, ini ada huruf per huruf, ini kemungkinan besar itu tulisannya Chosen, Chosen, iya ya. Ini kemungkinan besar sih tulisannya dibacanya itu Chosen, yaitu ngambil dari si nama si colorway pack-nya ini, yaitu the Chosen 2 gitu kan. Ini Chosen tulisannya. Jadi lu bisa baca kayak dalam posisi begini atau posisi begini. Jadi dia bisa dibaca bolak-balik gitu. Nah, terus di logo Nike-nya di sebelah sini dia juga ada dua. Yang satu logo Nike yang bener, terus yang satu logo Nike terbalik. Terus di sini juga di dalam logo Nike-nya ini kan ada warna ungu pink gitu kan. Dia logonya kayak logo M, logo Mercurial ya pada umumnya lah. Ya kalau misalnya lu lihat di Vapor sama di Superfly sama lah seperti ini dia logonya. Nah, tapi yang di bawah yang kebalik ini dia nggak ada logo M-nya, cuman dia kayak bergelombang gitu aja. Kemungkinan besar sih ini ngambil dari aspek si sepatu basket ya kalau menurut gua. Cuma gua nggak tahu lebih pastinya ini tuh ngambil aspek dari mana, karena di sini cuma bergelombang aja. Warnanya tetap sama, pink terus gradasi ke ungu gitu. Terus di bagian dalam sama, jadi di bagian luar dan dalam dia logo shoes-nya itu sama. Terus untuk talinya warna hitam, terus juga dia ada glitter dot warna orange gold kayaknya. Terus di ujung talinya hampir ke les tapernya dia ada tulisan lagi yang kayak ada di depan di two box sepatu, yaitu Chosen itu. Jadi di sini ada tulisan Chosen, di baliknya juga ada. Terus untuk yang sebelah kanan, ini sebelah kanan, di bagian lidahnya ini dia ada logonya si LeBron James atau King James. Kalau untuk yang di sebelah kiri dia logonya si Kylian Mbappe atau KM. Terus juga di heel. Nah, ini yang menarik banget. Di heel ini dia bener-bener bener-bener tembus, bener-bener nongol. Jadi kayak bener-bener bener-bener keluar gitu tulisannya. Jadi bukan cuman sekedar printingan atau bukan cuman sekedar embossan yang sedikit, tapi ini bener-bener nongol, kayak bener-bener lu tuh ini tuh ditempel gitu. Nah, di sini untuk yang sebelah kanan bedanya, yang ini logonya itu logonya Kylian Mbappe KM. Tapi untuk di lidahnya yang sebelah kanan ini LeBron. Nah, kalau untuk yang sebelah kiri di sebelah sini ini logonya LeBron James. Tapi untuk yang di lidahnya ini lidahnya KM atau Kylian Mbappe. Nah, ini untuk di bagian heelsnya. Terus di bagian inner liningnya ini sama sih sweat ya. Inner liningnya ini sama sweat, terus juga ada extra padding. Terus yang yang gua surprise karena
Gue nggak tahu ini kalau ini tuh ada limited edition yang ada yang individual numbernya, tapi gue cari-cari di kayak Soccer Bible pun juga nggak ada dimension tentang hal itu. Tapi pas ternyata barang ini datang, gue lihat di bagian heelsnya di sini dia ada individual numbernya. Nah di sini gue punya, sorry, kelihatan nggak? Jelas. Nah di sini gue punya nomor 2807 dari 4620. Jadi sepatu ini diproduksi oleh Nike itu cuma 4620 pasang seluruh dunia, dan bukan punya gua, maksudnya sepatu yang ada di gua ini produksi di sepatu produksi ke 2807. Bukan apa ya, bukan jumlah yang kecil, maksudnya 4000 itu ya termasuk banyak gitu kan maksudnya. Tapi yang gua salut, Nike mau gitu ngasih individual number di setiap sepatunya, walaupun sebenarnya nggak kecil-kecil amat gitu kan. Biasanya kan yang kita tahu ya kayak misalnya limited edition itu biasanya paling 1500 gitu kan, atau 2000. Kalau Nike itu kan 2000 pasang, terus 2019 pasang. Paling banyak itu kalau nggak salah Ramos yang pas Tempo 7 yang Sergio Ramos itu 4000 kalau nggak salah ya, gua agak lupa, kalau nggak salah sih 4000. Nah ini 4620. Nah angka 4620 ini gue nggak tahu sih Nike ngambil dari mana. Yang jelas ini adalah sepatu limited edition yang punya individual number. Jadi menurut gue ini bisa jadi pertimbangan lo, atau bisa jadi apa ya, salah satu koleksian lu kalau lu emang bener-bener pengkolektor si limited edition gitu kan. Itulah yang gue suka dari limited editionnya Nike ngasih individual number, nggak kayak Adidas. Kalau Adidas ada beberapa tapi kebanyakan sih nggak ada gitu kan. Tapi kalau Nike hampir rata-rata ada juga sih, maksudnya yang special edition kayak si Sancho kemarin nggak ada, terus juga Mbappe juga nggak ada. Tapi beberapa yang lain itu ada individual numbernya. Oke, lanjut lagi ke si sepatunya. Sekarang insole. Ini gue lepas dulu insolnya. Insolnya ini berbeda di kanan dan kiri. Warnanya sih sama. Warnanya gradasi dari ungu, pink, sama ungu lagi, jadi kayak gradasian gitu. Terus di sini yang sebelah kanan di sini sama juga kayak yang ada di depan box itu, namanya LeBron, tulisannya LeBron, tapi kalau dibalik dia jadi Kylian atau dari Kylian Mbappe. Ini yang di sebelah kanan. Kalau untuk yang di sebelah kirinya sendiri dia gambar layout lapangan ya, 2 lapangan yang jadiin satu, lapangan basket dan lapangan bola. Ini sama kayak yang ada di Gymshark, sama kayak yang ada di boxnya juga. Terus untuk outsole-nya ini sama dengan Superfly atau Vapor yang lain. Yang membedakan itu cuma warna, dan di sini gue warnanya seneng, atau apa ya, gue suka sama warnanya karena yang di bagian belakang sini dia full hologram bunglon. Jadi kayak ya kita bisa bilang bunglon lah, karena kalau lu lihat dari beberapa sisi yang berbeda itu warnanya beda-beda. Ada pink, ada ungu, ada hijau, ada biru gitu kan. Jadi ya kita bilangnya bunglon lah. Terus finishnya juga finish hologram, chrome hologram gitu. Tapi untuk yang di bagian depan ini dibikin kayak dua sisi gitu, dua sisi. Yang sebelah sini yaitu warnanya bunglon tadi, tapi yang sebelah sini cuman chrome silver aja biasa dengan ada logo SUS di depannya sebelah sini.
Oke. Terus apalagi ya? Kalau untuk pembelian ya tadi yang lu dapat itu ekstra kan box sama gym sack, terus juga lu ada dapat sedikit detail ini kayak gantungan apa ya, kayak bisa dipakai jadi gantungan kunci sih menurut gua. Yang ini ada logonya KM Kylian Mbappe, terus yang ini ada apa ya? Gua nggak tahu ini gambar apa, tapi yang jelas ini ngambil dari punyanya King James, LeBron James. Mungkin adalah salah satu logo di sepatu basketnya LeBron, mungkin gue nggak terlalu ngikutin sepatu basket soalnya. Jadi ada dua, lu dapet ini. Terus untuk masalah sizing, ini juga size-nya ini size 43. Jadi bukan size gua, jadi nggak akan ada nggak akan ada on fitnya, video on fit. Kalau untuk masalah sizing sih harusnya sama aja ya kayak Mercury Superfly 7 yang sebelum-sebelumnya. Terus kalau untuk harga, nah harganya ini gua ngambil dari Inggris. Retailnya di Inggris itu di 250 pound sterling ya. Ini harganya di 250 pound sterling karena sepatu ini kan nggak masuk di counter resmi di Indonesia, nggak dijual di Indonesia. Jadi gua ngambil dari Inggris, harganya di 250 pound sterling, itu belum termasuk ongkos kirim sama pajak. Jadi karena ini limited edition, tapi ini nomornya gede ya, limited edition juga nomornya gede, ada 4.620 pasang di seluruh dunia. Di beberapa website memang sudah sold out, tapi kalau lu masih pengen nih misalnya nyari sepatu ini, lu masih bisa temuin di beberapa website yang masih ngejual. Dan kalau misalnya lu pengen nggak mau ribet gitu kan, pengen order sepatu ini, lu bisa hubungin gua juga. Nanti deskripsinya nanti detailnya ada di deskripsi, gue cantumin. Gue juga ngebuka jasa untuk pengorderan sepatu bola atau sepatu futsal atau apapun itu. Lu bisa hubungin nanti ya, untuk WA-nya ada di deskripsi, nanti gue cantumin. Oke, terus yang terakhir untuk berat si sepatu ini. Nah, ini size 43. Ini size 43. Kondisinya baru. Ini sebentar, gua mau copotin ininya dulu ya, jadi biar benar-benar beratnya berat si sepatu. Ini size 43, kondisinya baru. Untuk beratnya itu di 203 gram ya, 203 gram. Ini memang lebih berat daripada Vapor ya, tentu aja. Vapor nggak pakai kolar dan ini ada kolarnya. Terus yang pasti ini pun juga kayaknya lebih berat daripada Superfly yang seri-seri lain. Karena apa? Karena di sini ada beberapa tambahan kayak ini, logonya dia ada 2. Di sebelah sini juga logonya ada 2. Terus untuk detail yang di belakangnya ini juga dia timbul, dan ini bukan printing gini, jadi kayak ada bahan tambahan. Jadi kemungkinan ini juga menambah berat gitu kan dari si sepatu. 203 gram untuk per sisinya. Jadi kalau sepasang ya sekitar 400 graman ada di kaki lo, itu masih dibilang enteng sih. Oke, mungkin sih itu aja unboxing sama preview si sepatu ini, Nike Mercurial Superfly 7 Elite Limited Edition Chosen 2, Nike bilangnya, yaitu perpaduan atau kolaborasi antara 2 atlet terbaik yang dimiliki Nike sekarang, yaitu si Kylian Mbappe sama si LeBron James. Kylian Mbappe di sepak bola, LeBron James di basket, di bola basket gitu kan. Kenapa sih nggak Ronaldo gitu? Kenapa nggak si CR7? Menurut gua si CR7 memang masih yang terbaik, tapi umur ya, sekarang kita ngelihat umur, mungkin masanya si CR7 kan nggak terlalu lama lagi, dan si CR7 itu juga sudah kontrak permanen dengan Nike.
kok bisa dibilang mungkin nanti feeling gue sih ya, mungkin nanti kedepannya Nike mungkin ngeluarin brand yang namanya si R7, kayak sama halnya kayak si Air Jordan, kayaknya sih seperti itu. Mungkin nanti kedepannya seperti itu, setelah si R7 itu apa namanya pensiun gitu kan, gantung sepatu, mungkin Nike akan ngeluarin brand si R7 itu sendiri. Sama kayak kalau di Adidas kan sekarang kayak ada David Beckham gitu kan. Beckham kan masih terus karena memang dia kontraknya seumur hidup, kontrak permanen dengan si Adidas. Oke, mungkin itu aja dari gua. Kalau misalnya kalian pengen lebih paham tentang sepatu bola original tentunya, terus juga pengen tahu hal-hal lebih detail lagi tentang si sepatu bola atau sepatu futsal, kalian bisa join ke komunitas Football Boots Indonesia. Ada di beberapa kota di Indonesia. Memang sih masih yang banyak itu di Pulau Jawa, Bali. Di luar pulau itu juga ada beberapa. Nanti juga gua kasih detailnya, nama-nama IG yang ada di yang IG-nya si Football Boots Indonesia regional mana, nanti gue masukin semua di deskripsi. Nah, lu bisa join, lu bisa add IG-nya, lu bisa tanya adminnya gimana caranya join, karena kita visinya kita tuh kayak mengoriginalitaskan dunia sepak bola itu, khususnya tentang si sepatu bola atau si sepatu futsal gitu. Jadi kita mengedepankan keoriginalitasan sepatu bola atau futsal itu sendiri. Jadi kalian bisa ikutan join. Kalau yang belum tahu apa-apa perbedaan KW sama ori itu apa, terus grade sepatu bola itu apa aja, kalian bisa join dan tanya-tanya di komunitas tersebut. Gua pun juga ikut itu udah lumayan lama, dan ya banyak belajar dari teman-teman yang udah duluan join. Oke, mungkin sekian aja video dari gua. Kalau ada kekurangannya gue minta maaf. Kalau ada masukan juga kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus apalagi ya, kalau misalnya ada request mau review atau tanya-tanya, lu bisa tulis di komentar juga. Semoga kalau emang ada rezekinya nanti gue bisa review atau gue bisa jawab. Mungkin sekian aja. Terima kasih buat waktunya udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.